Oke, halo Anda semuanya. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Singkatnya, jikalau kita diminta untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel adalah kita diminta untuk menentukan nilai dari suatu variabel tersebut. Contoh, dalam suatu persamaan terdapat variabel X. Artinya, kita diminta menentukan nilai X-nya. Entah nilai X-nya 2, 3, negatif 5, 2/5, atau mungkin dengan angka-angka yang lain. Seperti itu ya. Nah, di sini kita memiliki contoh yang pertama, yaitu 2Y sama dengan 8. Berapakah nilai Y-nya? 2 kalikan Y sama dengan 8. 2 kali berapa? Yang hasilnya 8. Oh, 2 kali 4. Ya, Y sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita akan cek apakah benar hasilnya Y sama dengan 4. Kita masukkan Y ini ke persamaan awal. 2 kali Y sama dengan 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Apakah sesuai? Iya, sesuai. Kalau sesuai, maka benar jawabannya Y sama dengan 4. Seperti itu ya. Kemudian akan kita cek yang soal berikutnya, soal nomor 2. 3X sama dengan negatif 15. Maka untuk mendapatkan nilai X, caranya adalah yang sebelah sini, negatif 15. Nah, kalau dia tandanya negatif, jangan lupa ya, tanda negatifnya juga kita ikutkan. Kemudian, di sini ada angka 3. Nah, negatif 15 dibagi 3 adalah negatif 5. Seperti itu. Jangan sampai kebalik. Jikalau formnya adalah seperti ini, 3X, maaf, ini saya coba kita lingkari ya. Jikalau formnya seperti ini, maka untuk menentukan nilai dari variabel X kalau di sini ya, maka caranya adalah yang sebelah sini dulu, yaitu min 15 taruh atas, baru 3-nya ditaruh di sebelah bawah. Jangan sampai terbalik, karena jika terbalik nantinya akan berpengaruh terhadap hitungan dan hasilnya pasti akan berbeda. Seperti itu ya. Oke, nomor 2, clear, hasilnya X sama dengan negatif 5. Kita akan coba cek. Sebelah sini. 3X sama dengan negatif 15. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu negatif 5. 3 kita kalikan dengan negatif 5. Apakah sama dengan negatif 15? Kita cek yang di ruas kiri. 3 dikalikan negatif 5, yaitu negatif 15 sama dengan negatif 15. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka sesuai. Oleh karena itu, untuk X sama dengan negatif 5 adalah benar. Seperti itu ya. Oke, nomor 3. Bagaimana kalau kita menemui soal yang bentuknya ada bentuk pecahannya? Sebagai contoh, Y per 3 sama dengan 1. Caranya adalah, kita kasih sedikit pengantar di sini. Y sama dengan 3 sama halnya dengan 1 per 3 Y. Ini sama halnya dengan 1 per 3 Y yang sama dengan 1. Nah, kemudian jikalau ada form seperti ini ya, maka untuk menentukan nilai Y-nya adalah 1 yang ini taruh atas, kemudian dibagi dengan, kita bagi bisa menggunakan per, bisa juga dengan menggunakan tanda bagi seperti ini. Dibagi dengan 1 per 3. Ya, untuk materi bilangan ya, operasi pembagian pada bilangan pecahan kita pernah belajar kalau bagi dirubah menjadi kali, kemudian pecahan di belakangnya dibalik. 1 per 3 menjadi 3 per 1. Sehingga nilai Y-nya adalah 1 dikalikan 3 per 1, hasilnya 3. Seperti itu ya. Oke, next. Sekarang kita ke nomor 4. Kita perlu turunkan sedikit yang sebelah sini. Ya, seperti itu. 2X per 5 sama dengan 10. Ini sama halnya dengan 2 per 5 X
sama dengan 10. Oke. Formnya adalah kalau seperti ini ya. X sama dengan 10 yang dibagi dengan 2/5. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan 10 bagi jadi kali. Kemudian 2/5 menjadi, oh ya mungkin karena di sini adalah X ya. Dan kali hampir mirip seperti X, maka untuk perkalian kita tuliskan sebagai tanda titik saja di sini. Dikalikan dengan 2/5 menjadi 5/2, kita balik. Nah, sehingga kalau kita hitung 10 dikalikan 5/2, 10 kalikan 5, 50 yang kita bagi dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya 50 dibagi 2 yaitu 25. Seperti itu, oke. Atau bagi yang sudah mahir bisa juga dengan menggunakan cara seperti ini nih. Kembali ke soal awal ya, 2x/5 sama dengan 10. Nah, kalau sudah mahir, kita bisa langsung kalikan 10 dengan 5. Ini kita kali. Ini kali ya. Sehingga 2x sama dengan 5 kali 10. Yaitu hasilnya 50. Sehingga x-nya adalah 50 dibagi 2, yaitu sama dengan 25. Memiliki hasil yang sama dengan hitungan yang pertama, yang awal. Gitu ya. Oke, kembali ke sini. Kita menemukan soal yang kelima. Nah, untuk caranya kita bisa menggunakan cara yang pertama tadi ya. 2x/3 sama halnya dengan 2/3x sama dengan 5/2. Form seperti ini. Untuk menentukan nilai x-nya adalah 5/2 yang di sebelah kanan ini langsung kita bagi dengan koefisien dari x yaitu 2/3. Ya. Kemudian pembagian pecahan maka bagi menjadi kali, titik saja di sini. 2/3 dibalik menjadi 3/2. Sehingga kalau kita kalikan 5 kalikan 3, 15. 2 kalikan 2, 4. Nilai X-nya sama dengan 15/4. Jikalau dia merupakan soal pilihan ganda dan 15/4 belum muncul pada opsi, kita bisa rubah dia ke bentuk pecahan campuran misalnya. 15/4 pecahan campurannya adalah, oke, kita tuliskan di sini ya. Kita menggunakan porokapit, barangkali ada yang lupa bagaimana caranya. 15 dibagi 4, kita dapatkan angka 3, di mana 3 dikalikan 4 adalah 12, kita kurangkan sisanya 3. Sehingga 15/4 bentuk pecahan campurannya adalah 3, sisanya adalah 3/4. Ya, seperti itu. 3/4. Nah, seandainya nanti di opsi yang diminta adalah desimal, tinggal disesuaikan saja. Seperti itu ya. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Ya. Negatif M sama dengan negatif 5. Bagaimana cara kita menentukan nilai M-nya? Kita bisa menggunakan alternatif seperti ini. Kita kalikan persamaan tersebut. Kita kalikan dengan, ini kali ya, dikalikan dengan negatif 1. Tujuannya supaya apa? Supaya M di sini dia tidak negatif. Negatif M dikalikan negatif 1 hasilnya adalah M. Positif M ya. Negatif 5 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah 5. Sehingga kita dapatkan nilai M-nya adalah 5. Sesimpel itu saja cukup. Nomor 7. Ya. Negatif 4P sama dengan 20. Kita bisa menggunakan alternatif yang tadi. Dengan cara kita kalikan mereka ini, kita kalikan dengan negatif 1. Min 4P dikalikan negatif 1 hasilnya adalah P. Kemudian 4P. Kemudian 20 dikalikan negatif 1 adalah negatif 20. Nah, mirip seperti form-form yang sebelum-sebelumnya ya. Sehingga kita bisa menentukan nilai P dengan cara negatif 20 kita bagi dengan 4. Kalau kita hitung, hasilnya negatif 5. Selesai. Atau kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Kita tuliskan ulang soalnya. Nah, P adalah
20, mohon maaf, kita perjelas kembali, dibagi dengan koefisien P yaitu negatif 4. Nilai P-nya sama dengan negatif 5. Hasilnya sama. Gitu ya. Oke, next. Nomor 8. M, ini kita jauhkan di sini. M ditambah 3 sama dengan 7. Berapakah nilai M-nya? Ya, kita supaya di ruas kiri hanya tersisa variabel M saja, plus 3 di sini bisa kita hilangkan dengan mengurangkan dengan 3. Kemudian di kedua ruas kita bisa dikurangi 3 semua. Sehingga menjadi yang awalnya M plus 3 menjadi min 3 di sini. Kemudian yang 7 juga dikurangi dengan 3. Ini saya highlight ya. Nah, soal aslinya M plus 3 sama dengan 7. Kemudian supaya yang di ruas kiri itu dia yang terletak di sebelah kirinya sama dengan. Itu namanya ruas kiri. Supaya yang di ruas kiri hanya tersisa M, maka perlu kita habiskan angka plus 3, yaitu dengan kita operasikan dengan lawannya. Lawannya plus 3 adalah negatif 3, supaya dia menjadi 0, seperti itu. Sehingga yang di ruas kiri, M plus 3 min 3, sebentar, hasilnya adalah M saja. Kemudian di ruas kanan, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Seperti itu. Atau kita familiarnya dengan menyebutnya pindah ruas ya. Saya tuliskan kembali soalnya. Dengan pindah ruas. Nah, ruas kiri hanya untuk suku yang terdapat variabel saja, yaitu di sini adalah variabel M. Kemudian di ruas kanan ada angka 7, tulis ulang. Nah, kita ingin memindahkan angka plus 3 di ruas kiri, kita pindahkan dia ke ruas kanan. Di ruas kiri dia plus 3, kita pindahkan ruas ke kanan, maka menjadi min 3. Di ruas kiri dia plus, di ruas kanan kita pindahkan menjadi minus, negatif gitu nggih. Begitu pula kalau di ruas kiri dia awalnya negatif, kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, maka yang awalnya negatif menjadi positif, seperti itu. Sehingga kalau kita hitung, M sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, sepertinya untuk cara mudahnya kita bisa menggunakan cara pindah-pindah ruas ya, supaya nanti tidak ada kebingungan, seperti itu. Berikutnya nomor 9. 5 dikurangi P sama dengan 12. Kita akan coba menggunakan cara pindah-pindah ruas ya. Untuk yang ruas kiri hanya untuk suku yang terdapat variabelnya saja. Nah, di sebelah sini ada suku yang tidak terdapat variabel, yaitu adalah angka 5 positif plus 5. Oleh karena itu, angka 5 di ruas kiri akan kita pindahkan dia ke ruas kanan. Min P tulis ulang sama dengan 12 tulis ulang. Nah, plus 5 di kiri adalah positif, pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 5. Sehingga kalau kita hitung, 12 dikurangi 5 adalah 7. Nah, negatif P sama dengan 7. Kita bisa kalikan dengan negatif 1 supaya di sini hanya tersisa P positif saja. 7 dikalikan negatif 1 adalah negatif 7, sehingga nilai P-nya adalah negatif 7. Selesai gitu ya. Kemudian nomor 10. Memang ini agak panjang. Kita akan sedikit bahas untuk tipe-tipe masing-masing soalnya. 5P dikurang 3 sama dengan 27. Berapakah nilai P-nya? Kita menggunakan cara yang tadi ya. Suku yang tidak ada variabelnya pindahkan ke kanan. Seperti itu. Sehingga 5P ini tetap di kiri. Kemudian 27-nya sudah di kanan, tulis ulang tanpa ada perubahan tanda, oke? Kemudian min 3 di ruas kiri ini akan kita pindahkan ke ruas kanan. Kenapa kita pindah? Karena karena suku tersebut tidak terdapat variabel, sehingga perlu kita pindahkan ke ruas kanan. Di kiri dia negatif 3, pindahkan ke kanan, maka ada perubahan tanda, yang awalnya min menjadi plus. Yang awalnya negatif 3 di kiri, maka menjadi plus 3 di kanan. Kita operasikan. 5P sama dengan 27 ditambah 3, yaitu 30. 5P sama dengan 30. Berapa nilai P-nya? Oke. P sama dengan 30 dibagi dengan 5.
Oke, sehingga kalau kita hitung, kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 6. Selesai. Ke soal berikutnya nomor 11. Ya, semakin kesini semakin bervariasi bentuk soalnya dan juga untuk tingkat kesulitannya. Nomor 11, 3x tambah 3 sama dengan 2x dikurang 10. Kita akan tandai sebagai apa ya? Mempermudah kita dalam memahami soal. Suku yang terdapat variabel x-nya berwarna biru. Suku yang tidak terdapat variabel x saya tandai dengan warna hijau. Nah, oleh karena itu, suku yang ada variabel x-nya kita pindahkan di ruas kiri. Kemudian suku-suku yang tidak terdapat variabel kita pindahkan dia ke ruas kanan. Oleh karena itu yang warna-warna biru ini kita pindahkan dia ke ruas kiri. Oke. 3x masih di kiri, maka tetap ditulis sebagai 3x, tidak ada perubahan tanda. 2x dia di kanan adalah positif 2x, pindahkan ke kiri, maka menjadi negatif 2x. Ya, sama dengan negatif 10 tetap di ruas kanan, tulis apa adanya, negatif 10. Kemudian di ruas kiri ada plus 3. Kita pindahkan dia ke ruas kanan. Di kiri dia plus 3, ke kanan, maka menjadi min 3. Ada perubahan tanda, plus jadi minus, gitu ya. Oke, lanjut. 3x dikurang 2x, yaitu sama dengan x. Negatif 10 dikurangi 3 adalah negatif 13. Hutang 10, hutang lagi 3. Hutangnya semakin banyak. Berapa sekarang hutangnya? Sekarang hutangnya adalah 13 atau negatif 13. Oleh karena itu, kita dapatkan nilai x-nya adalah negatif 13. Selesai. Mudah bukan? Mudah sekali ya. Berikutnya nomor 12, bagaimana kalau seandainya kita menemukan soal yang tipenya seperti nomor 12 ini. 2 dikalikan 2x dikurang 5 sama dengan 10. Maka untuk alurnya, ya kita ingat kembali perkalian satu suku dengan dua suku. Maka angka 2 ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam tanda kurung. Oke. 2 dikalikan 2x adalah 4x. 2 dikalikan negatif 5 adalah negatif 10. Sama dengan 10 di ruas kanan. Ya, suku yang tidak ada variabelnya kita pindahkan dia ke ruas kanan ya. Di kiri dia negatif 4, di kiri dia negatif 10, pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi positif 10. Kita hitung, 4x sama dengan 20, maka nilai x-nya adalah 20 dibagi 4. X sama dengan 5. Oke, selesai. Nilai x-nya sama dengan 5. Seperti itu. Ya, ke soal nomor 13. Hampir mirip seperti soal sebelumnya ya. 3/4 kita kalikan dengan masing-masing suku yang ada di dalam tanda kurung. Yang pertama, di sini kita punya 3/4 yang kita kalikan dengan 8x. 3 dikalikan 8x yaitu 24x per 4. Berapa hasilnya? 6x. Maka di sebelah sini kita memiliki angka 6 dan variabel x di sini 6x. Kemudian untuk perkalian yang kedua, kita memiliki 3/4 dikalikan dengan negatif 4. 3/4 kita kalikan dengan negatif 4. 3 dikalikan min 4 yaitu min 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3 ya. Maka di sini negatif 3 sama dengan 12. Oke. 6x sama dengan 12, min 3 di kiri pindah kanan menjadi plus 3. Sehingga 6x sama dengan 15 sehingga 6x sama dengan 15. Oleh karena itu nilai x-nya 15 per 6. Kita dapatkan nilai x-nya adalah 3 per 6 atau sama dengan 1 per 2. Oke. Ya, soal terakhir, kuis buat kalian. Penyelesaian dari 4 dikalikan y plus 2 sama dengan 3 dikalikan 3y min 1 adalah bla bla bla. Berapakah hasilnya? Cluenya, masing-masing 4 ini kita kalikan dengan tiap suku di dalam tanda kurung. Begitupun dengan yang ruas kanan. 3 ini kita kalikan dengan semua suku yang ada di dalam tanda kurung. Kemudian nantinya akan didapatkan form atau mungkin bentuk persamaan yang mirip seperti soal-soal yang telah kita bahas di atas, sehingga
nantinya bisa kita dapatkan nilai dari Y, seperti itu ya. Ya, demikian untuk video tentang persamaan linear satu variabel, menentukan nilai Y, nilai X, nilai variabel dari suatu persamaan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar dan yakinlah bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari proses yang memang tiada hentinya dan harus kita benar-benar perjuangkan. Ngoten nggih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.